Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yankee Charlie 2, Yankee India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini ya. Dan kali ini kita akan mereview sebuah produk yang ditunggu-tunggu teman-teman semua ya. Kemarin-kemarin itu Om Edi tolong review floating radio. Ya oke, buat teman-teman yang udah bersabar, saya akan mereviewnya buat Anda semua ya. Ini adalah produk dari Wearcom ya, tipenya F805WP ya, floating radio. Dan ini satu-satunya ya, produk satu-satunya yang ada saat ini ya. Belum ada radio yang seperti Wearcom ya. Nanti akan kita coba dan akan kita buktikan kekuatannya floating radio ini ya. Keunggulannya dari floating radio ini tidak dimiliki semua radio yang lain ya. Hanya Wearcom ya. Nggak tahu setelah Wearcom mungkin ada yang lain nanti, kita nggak tahu. Tapi ini satu-satunya yang pertama dari Wearcom F805WP floating radio. Floating radio itu artinya apa? Ketika jatuh di air, dia tidak bakalan tenggelam teman-teman. Tapi sebelum kita membahas keseruan ini, saya ngopi dulu ya. Terima kasih sekali lagi buat Reva ya. Nih kopinya masih tetap ada di saya, Robusta produksinya ini ya. Di sini saya taruh. Yang satu yang wine-nya belum ya. Yang wine belum kita bikin ya, yang wine. Kalau yang Robusta saya selalu buat ya. Kemudian juga terima kasih Om Fadli ya. Kalau tadi itu dari Om Reva Yankee Delta 6 Alpha Kilo X-ray. Yang berikut ini terima kasih juga buat Om Fadli Yankee Delta 5 Alpha Delta Juliet. Yankee Delta 5 Alpha Delta Juliet. Om Fadli udah ngirimin Arabica. Jos. Wah, luar biasa. Arabica kopi ya teman-teman ya. Mantap punya. Oke, pokoknya di channel kita di Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu nih, kopinya bukan kaleng-kaleng ya. Kopi yang luar biasa, yang tentunya dari lokal punya dan kualitasnya nggak main-main. Nah, kali gini saya akan ngopi dulu ya teman-teman. Ini Robusta ya, dia ada kayak espressonya di atas muncul sendiri gitu ya. Jadi muncul ini tanpa gula. Kita seruput dulu ya. Kopi Robusta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, memang nikmat banget kopi asli Robusta. Oke teman-teman, kita langsung aja review dari dekat floating radio dari Wearcom. Jangan kemana-mana, tetap keep stay tune di channel ini Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu. Let's go. Oke teman-teman, ini di depan kita sudah ada floating radio dari Wearcom ya. Seperti yang kita lihat di dosnya kali ini dari Wearcom, dosnya mengkilat glossy ya. Di sini ada tulisannya full band float flashing light GPS alarm function. Jadi ini radionya sudah ada GPS-nya teman-teman. Sudah ada GPS-nya. Dan di sini frekuensinya dual band 136, 314, 400, 470. Powernya kurang lebih 7 watt ya, mungkin 5 sampai 7 watt ya, sekitar itu. Dan oke teman-teman. Jadi di sini sudah IP 68 ya. 68. Dan ini sudah waterproof ya. Oke teman-teman, jadi kita akan review. Ini radionya kurang lebih di pasaran sekitar 675.000 ya. Kurang lebih, jadi plus minusnya 675.000 ya. Oke teman-teman, kita akan buka aja dulu, kita unboxing. Nah, ini saya mundurin dulu teman-teman ya, mundurin dulu. Ini juga seri floating radio nih. Jadi floating radio juga ya yang saya mundurin itu. Jadi warnanya itu ada hijau, hitam, orange, kuning ya teman-teman.
Nah, yang kita punya ini nih, ada tanda di luarnya ini hitam. Jadi yang kita punya ini ada warna hitam. Kita buka ya. Kita unboxing saja. Oke, kita buka teman-teman. Di sini ada user manual. Ya, sederhana aja user manualnya. Ya, nggak terlalu banyak ya. Cuma hanya sekedar aja. Nanti saya akan tunjukin ke Anda semua, jadi nggak usah baca juga nggak apa-apa, nanti bisa nonton aja review ini sampai selesai ya, sehingga Anda tidak perlu lagi buka-buka user manual. Oke, di sini ada seperti biasa belt clipnya, kemudian ada adapternya. Di sini berapa volt ya? Di sini tertulis berapa itu? 12 volt 1 ampere. 12 volt 1 ampere. Kemudian di sini output 8,4 15 volt. Wah. Ini anunya ya, chargernya. Tapi dia bisa di cas, nanti kita lihat aja ya. Kemudian ini ada antenanya. Taruh dulu ya, chargernya taruh aja dulu. Ini antenanya seperti ini. Beda seperti dari yang biasanya kita review Wearcom ya. Antena seperti ini. Ini taruh dulu. Kemudian ini radionya seperti ini teman-teman ya. Kita taruh aja dulu supaya jelas. Boxnya kita singkirin dulu aja. Ya, ini dia radionya teman-teman ya. Seperti ini radionya, floating radio dari Wearcom ya. Jadi saya akan menjelaskan untuk Anda semua untuk Wearcom ini. Jadi di sini sudah ada seal semua, dia baut-bautnya juga udah pakai karet semua ya, dan speakernya ada di bawah sini ya teman-teman. Dan di sebelah kiri dari sisi radio ini ada tombol shortcut. Yang paling atas ini tombol untuk lampu flash, kemudian yang untuk PTT ya ini. Kemudian untuk di bawah PTT ada 2 tombol shortcut. Itu tombol shortcutnya untuk sekali pencet, yang atas itu volume up, yang bawah volume down ya. Dan kalau kita tekan lama itu nanti bisa berfungsi yang lainnya ya. Nanti kita akan tes saja. Kemudian di atas ada konektor antenanya, dia adalah SMA female ya, SMA female tuh, SMA female. Jadi bertolak belakang dengan yang ada di radio. Di radio ini SMA male. Jadi yang antenanya kalau kita beli, kita bilangnya SMA female ya. Oke teman-teman. Kemudian di atas ada lampu flash yang cukup terang banget. Lampunya ini bisa diandalin untuk kalau Anda gelap-gelapan ya. Kemudian di sisi sebelah kanan ini ada lampu emergensi. Jadi kalau ketika radio ini tercelup di air, dia akan kedap-kedip lampunya ini. Ya seperti itu. Dan di atas ini ada USB Type-C ya, USB Type-C di sini berfungsi untuk ngecas dan juga untuk memprogram. Tapi karena kabel data programnya belum tersedia, maka nanti kita akan program secara manual saja menggunakan menu yang ada di radio ini. Jadi ini Anda tetap tutup rapat teman-teman ya. Diusahakan Anda itu mengunci untuk Type-C-nya ini. Karena kalau ini tertutup rapat, ketika jatuh di air ini tidak akan masuk lewat sini ya. Seperti itu. Oke, kita pasang aja antenanya. Ya teman-teman, kita pasang antenanya. Dan nanti kita akan mulai hidupkannya ya. Oke, kita pasang. Kita coba hidupin teman-teman ya. Kita hidupin radionya. Nah ini tampilan pertama seperti itu. Oh sorry, ini sudah ada isinya. Sebentar, saya dulu ya, saya keluarin dulu. Karena tadi sempat belum tak hapus ya teman-teman ya. Sudah ada isinya. Oke, nanti kita akan coba untuk membuat radio ini seperti apa gitu ya, untuk bisa jadi repeater atau bukan jadi repeater, kita bisa setting untuk repeater, untuk setting yang lain-lainnya. Oke,
Ini sudah saya normalkan lagi frekuensinya. Dan kalau ada tanda seperti ini teman-teman ya, kalau ada tanda seperti ini berarti ini adalah 3 standby ya teman-temannya, 3 standby. Dan dia itu bisa di 145 atau di 2 meter band, VHF, UHF low, UHF high, dan bisa mereceive di frekuensi 800 ya. Frekuensi 800 MHz dia bisa mereceive. Kemudian dia juga bisa mereceive airband tapi belum sempurna. Jadi kalau airband ini saya kira itu opsional aja ya, nggak terlalu kita pentingkan ya. Tapi untuk yang frekuensi aslinya itu ya dual band. Jadi juga ada FM radio tentunya teman-teman ya. Nah, kalau kita mau tes frekuensi paling bawah, kita akan coba apakah bisa di 18 MHz, kita coba aja. Frekuensi paling bawah nggak bisa, tapi apakah di 50 bisa, kita coba tes. 50 nggak bisa, jadi paling bawah frekuensi ini adalah di 136. Ya, 136. Dan di airband mungkin di 118. Ya, bener ya. Oke, paling tinggi mungkin di sekitar, kita coba dulu di 900, apakah bisa paling tinggi di 900? Nggak bisa, berarti di 899. Nggak bisa juga di 890. Bisa, jadi paling tinggi di 890, paling rendah di 118. Jadi 118 receive sampai 890 MHz. Ya teman-teman, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita akan coba radio ini ya. Ini menunya banyak banget teman-teman ya, menunya banyak sekali. Dan layarnya ini sangat bening. Selama saya megang radio untuk HT, ini layarnya yang paling bening teman-teman ya. Jadi kualitas layar warnanya ini yang paling sempurna dibandingkan dengan yang lainnya yang pernah saya review. Mau itu merek apapun itu, ini yang paling oke ya. Oke, kita coba menunya dulu teman-teman ya. Di sini, di sini ada tombol-tombol juga, ada angka 1, A, B, C, D, dan ini. Apakah nanti bisa berguna? Nanti kita coba. Di sini menunya. Oh ya, di sini juga ada bisa nyeken teman-teman ya. Kita bisa nyeken itu dengan menekan tombol bintang ini agak lama, dia akan bisa nyeken. Nah, dia bisa nyeken teman-teman, dia nyeken frekuensi yang transmit ya. Jadi kalau kita transmit, dia akan bisa nyeken ya, seperti itu. Nanti kita akan praktekkan. Kemudian di samping itu seperti yang saya sampaikan tadi, dia juga bisa dual standby. Cara matikan triple standby maksud saya, ini 3 soalnya ya. Cara matikannya cukup dengan tekan exit agak lama. Oh iya, sorry. Ini radio tidak seperti radio Welcome yang lainnya. Jadi saya salah ya teman-teman. Ternyata nggak bisa dari sini. Dari sini kita harus masuk ke menu ya. Tapi apakah di sini untuk tombol plus ini sama dengan Welcome yang lain untuk mengecek tegangan? Oh, nggak sama juga teman-teman, nggak bisa. Karena saya tekan lama juga nggak bisa. Oke, ini berarti Welcome yang floating radio ini beda dengan Welcome yang sebelumnya. Jadi menu kita coba lihat di sini apa saja. Ada backlight. Di sini backlight ada kontras. Misalnya kita mau setting kontrasnya. Maksudnya kontrasnya berapa detik autonya gitu ya, seperti itu. Kemudian ada square. Ini square-nya kita setting 2 aja dulu. Kemudian ada power save, ini on. Kemudian ada TX power. Di sini bisa low, bisa high. Kemudian ada Roger, TOT, ada wide, narrow, kemudian volume. Bisa disetting dari sini atau dari sebelah sini ya. Kemudian RX key, ini receive ya, receive tune ya. Jadi ini transmit tune, ini receive tune, transmit tune.
Jadi misalnya Anda mau buat transmit tune, tinggal menu, nanti kita on kan, ya. Di sini cara onnya mungkin pakai ini, nah pakai bintang ya teman-teman, cara onnya. Jadi nanti bisa TCSS, bisa DCS nih, DCS berarti ini ya. Kemudian off, ada 3 kode ya, tiga mode, TCSS, DCS, kemudian ini satu lagi apa saya nggak tahu ya. Kemudian ini off. Nanti tinggal mencet tanda bintang ini ya untuk merubahnya. Kemudian di sini warning type, maksudnya apakah TX first alarm. Jadi nanti dia akan transmit ketika dia jatuh di air, dia akan transmit sama alarm ya, seperti itu. Kemudian scramble, ini untuk mengacak. Kemudian PNC ini untuk seperti kalau kita menggunakan audio noise cancelling ya, untuk menghilangkan noise di sekitar kita, itu pakai PNC. Kemudian language di sini English ya, untuk menu-menunya ini. Kemudian beep ini, karena ini kalau saya on kan, sebentar, ini kalau ada volumenya ribut ya teman-teman, karena di sini 250-nya keisi. Sebentar, saya coba biar nggak ada kosong, mungkin volumenya saya naikin. Oh malah di atas lagi. Oke, kita matiin dulu volumenya ya, karena di sini akan mengganggu untuk kita ini ya, mencet-mencet menunya. Oke, kita beepnya ini kita bisa off bisa on, kita off saja, nggak usah pakai beep. Bisa lock off juga. Kemudian scan mode, nah ini terserah Anda mau pakai apa ya. Ini sini CO, kemudian STE ini on. Kemudian step, nah di sini step kita pakai standar aja 5 kilo. Kemudian offset ini untuk kita memasukkan frekuensi ya. Frekuensi apa spasinya, minus plusnya dari sebuah repeater. Apakah bisa crossband? Kita coba tes ya teman-teman. Kalau crossband mau nggak ya? Nggak mau ya. Di sini hanya 2 digit ternyata ya. Hanya 2 digit di depan. Ini hanya duplex saja, tidak bisa crossband. Seperti itu. Kemudian SD di sini shiftnya itu min plus ya, untuk tadi dari offsetnya min atau plus. Kemudian CH name ini kita on, kalau setelah kita kasih nama dia akan muncul. Kemudian name edit kita akan kasih nama setelah kita input memori ya, ini belum bisa karena saya masuk VFO. Kemudian RX LCD, nah ini kita on. Kemudian TX LCD juga on. Kemudian auto lock manual aja. Kemudian GPS kita on, karena saya di dalam ruangan ini tertutup sehingga tidak bisa sinyal GPS-nya. Nanti kita coba di luar ya. Ini on, RX GPS juga on, TX GPS on. Kemudian Fox gain kita off karena kita tidak pakai Fox. Fox delay, kalau kita pakai Fox ya silakan. Delaynya kita buat paling minimal aja teman-teman, jadi supaya cepat kalau memang kita pakai Fox ya. Kemudian TDR di sini ya seperti ini tadi. Di sini triple ya, triple standby. Jadi mana yang ada sinyal dia akan bergeser ke situ ya. Kita off saja dulu. Jadi hilang ya, di sini tandanya udah hilang. Kemudian TXL edit, kemudian FM RX on, kemudian store channel. Nah, ini store channel kita nyimpan setelah kita mungkin menetapkan frekuensinya, kita simpan menggunakan menu store channel ya, seperti itu. Kemudian delete channel, kita menghapus channel yang sudah tersimpan. Kemudian PF1 short, ini ya shortcut yang di bawah PTT yang atas PF1 short itu volume up ya, sekali tekan ini up. Kemudian PF1 long, jadi kalau tekan lama dia akan masuk ke radio FM. Kemudian PF2 short yang bawah lagi itu adalah volume minus. Kemudian PF2 long, ini long lama, kita lihat scan, jadi akan ngeken memori yang ada di sini.
atau nyeken manual ya, bukan nyeken yang transmit ya, yang kayak tadi disimpan gitu enggak. Water warning tadi itu sudah on. Kemudian time zone di sini otomatis ya, kalau GPS-nya jalan dia akan menunjukkan Indonesia plus 7 UTC-nya ya, time zone-nya seperti itu ya. Kemudian udah habis ya, udah habis teman-teman, terakhir di time zone. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba untuk radio ini dengan antena bawaan ini bisa nge-receive untuk seismograf apa enggak. Kita coba mendengarkannya. Oke teman-teman, jadi di ruangan ini radio ini bisa mereceive seismograf. Nah, kita akan coba untuk menggunakan antena luar. Meskipun ini nanti nggak bisa nerima, nggak apa-apa teman-teman ya, karena ini radio dirancang untuk kita make aja, tidak pakai antena di luar. Jadi antena bawaannya kita pasang. Ya nggak bisa teman-teman ya. Apakah kalau square-nya saya buka square-nya apakah bisa? Kita coba aja dulu. Oke, nggak bisa teman-teman ya, nggak apa-apa. Karena ini dirancang sangat peka menggunakan antena bawaannya. Dan nanti kalau antena bawaannya kita tes itu mungkin kurang bagus, nanti kita bisa ganti ya. Santai aja teman-teman ya. Yang penting radio ini nggak terlalu mahal, tapi mempunyai kualitas yang unik, tidak ada dimiliki radio lain ya. Ini adalah floating radio yang tidak dimiliki oleh radio manapun saat ini. Kita akan tes dulu teman-teman ya untuk antenanya seperti apa untuk Wirecom F805WP. Teman-teman, kita akan coba tes untuk SWR dari antena Wirecom floating radio ini. Kita coba seperti biasa, kita akan coba untuk di VHF dulu ya. Kita coba di VHF dulu 140 MHz. Stopnya di 174 MHz. Kita lihat. Waduh, SWR-nya terlalu tinggi teman-teman. Oke, sekarang kita coba masuk di UHF di 400 MHz sampai stopnya di 470 MHz. Kita lihat. Ya, untuk antenanya di UHF juga tinggi, maka sebaiknya kita langsung ganti saja. Kalau Anda punya antena UV17L ataupun Bofeng yang seperti ini ya, ini bisa dipakai, langsung pasang aja. Kita pasang untuk supaya dia bisa bekerja dengan baik di VHF dan UHF. Nah, ini di UHF-nya masuk teman-teman ya. Di UHF-nya masuk ya, dia SWR-nya bisa di 1,7, 1,8. Ini nggak ada masalah. Jadi ini masuk. Kemudian kalau di VHF-nya kita lihat untuk di VHF-nya ya, di VHF-nya juga bagus sekali kalau V17L. Jadi silakan aja Anda ganti, karena nanti bisa disesuaikan. Kalau misalnya kurang panjang, kurang pendek, itu kita sesuaikan. Ini dia kependekan berarti. Kependekan. Nah, ini dia kependekan, jadi harus kita panjangin lagi ya. Tapi nggak masalah sih sebenarnya. Ini di paling bawah dia bisa di 144 teman ya. Paling atas dia bisa di 154. Jadi nanti Anda tinggal cari saja antena yang sesuai ya.
bisa pakai punya UV17L itu, atau ya itu tadi yang Baofeng itu, atau yang ini ya punya Eskom. Ini punya Eskom Eskom UV17L, sorry, ini Eskom UV17L. Nanti bisa pakai ini juga ya. Dan ini software-nya juga nanti kita bisa lihat. Nah, kalau yang ini malah di bawah ya teman-teman tuh. Ini di bawah. Jadi kalau yang UV17L ini bisa diatur ya. Kalau misalnya di bawah ini berarti kurang panjang. Tapi kalau ini udah bisa untuk teman-teman dirapi, itu menggunakan antena ini sudah asik sekali. Nggak perlu dirubah ya. Yang punyanya Eskom ini ya. Kalau tidak ya pakai yang ini tadi, ini gampang juga sih, tinggal Anda atur-atur aja ya, sesuai dengan mana yang Anda inginkan ya. Tapi memang itu kita harus punya alatnya untuk mengetahui kinerja antena ini di mana itu teman-teman. Tapi nggak apa-apa, antena bisa digunakan ya, nggak ada masalah. Oke, kita cepet aja. Jadi buat teman-teman semua ya, kalau ini antenanya lebih bagus, kita coba pasang untuk mendengarkan lagi seismografnya tadi ya. Apakah ada perubahan untuk resipnya setelah kita ganti antenanya. Nah, ini saya ganti. Nah, ini malah nggak bunyi ya. Malah nggak bunyi. Apakah memang tidak bunyi atau scale-nya saya kurangi? Bunyi ya teman-teman. Lebih bersih malah sebenarnya ini. Lebih bersih ya. Kalau yang asli tadi saya pasang, nih seperti ini ya. Dia bisa meresip tapi cross circuit ya. Tapi kalau ini dia meresip langsung bersih ya teman-teman ya. Langsung bersih. Sebentar kita buka aja, nggak apa-apa. Tuh, langsung bersih. Kita coba tes, ganti lagi. Ya, karena tadi nggak match ya, kita ganti dengan antena yang match ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Untuk kita bisa menggunakan radio secara maksimal, memang harus menggunakan antena yang juga maksimal teman-teman. Oke, setelah kita mencoba untuk menjajal resipnya, sekarang saya akan coba tes modulasinya ya teman-teman ya. Modulasi dari radio ini, kita coba modulasinya. Nanti setelah itu kita coba powernya. Tes modulasinya kali ini saya menggunakan Eskom UV17L ya. Karena yang radio seperti biasanya kita pakai Alinco itu radionya lagi lowbat ya. Kita coba ya. Kita coba teman-teman untuk tes modulasinya. 1 2 3 3 2 1 dicoba tes modulasi. Tes 1 2 3 3 2 1 dicoba tes modulasi. Ya ini karena terlalu dekat ya. Apakah harus pakai antena? Kita coba pakai antena. 1 2 3 3 2 1 tes dicoba modulasi, tes modulasi floating radio. Kita coba ganti frekuensinya. Apakah karena frekuensinya tadi yang Hero. Tes 1 2 3 3 2 1 dicoba floating radio.
Kita coba di 150. 1500000. Tes 1 2 3 3 2 1 dicoba. Oke teman-teman, jadi sesuai dengan matchnya tadi antena ini di 150-an, jadi pasnya di sini ya. Oke, tes 1 2 3 3 2 1 cek floating radio. Oke teman-teman, jadi suaranya ya cukup kencang ya untuk sebuah floating radio, suaranya cukup oke. Nah, sekarang kita mau tes untuk powernya dari radio ini. Powernya berapa ya? Kita tes ya teman-teman untuk power dari radio Wercom floating radio ini. Memang untuk kekurangan kelebihan itu wajar ya dari sebuah radio. Dan keunggulan dari radio ini memang nanti akan kita tunjukkan ya, karena dengan harga segitu keunggulan dari radio ini ada sesuatu yang akan kita tunjukkan kepada Anda semua. Nah, kalau untuk resipnya ya biasa aja, untuk modulasi sudah seperti biasa. Kemudian untuk antenanya ya itu tadi kita ganti ya dengan antena yang seperti ini. Kemudian atau untuk yang tadi seperti tadi yang seperti ini yang punyanya V17L seperti ini ya teman-teman, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan coba tes powernya dari Wercom floating radio ini. Kita akan tes untuk power dari Wercom floating radio ini. Powernya berapa ya? Kita coba di VHF terlebih dahulu. Ini powernya masih low ya. Kita tes di low dulu berapa. Dia di low berapa, kita coba lihat. Ya 3,0 ya. 3,0 sebentar. Bukan 3 watt itu teman-teman. Sekitar 300 mili. Nah, 300 atau 200 ya. 300 lah ya. Kira-kira 300 mili. Jadi nggak nyampe setengah watt. Kita coba di high power. Nah, ini sudah high ya. Oke, high powernya 5,2 watt. Ya, 5,2 watt untuk high power di VHF. Sekarang kita masuk ke UHF 435. Kita coba low power dulu. Kita coba low power di sudah ya tadi ya. Oke, kita coba low power di UHF. Kita coba tes 240 watt. 240 miliwatt ya, jadi nggak sampai setengah watt. Oke, kita coba untuk high power di UHF. Jadi ini kalau dengan low-nya sangat irit sekali teman-teman, karena nggak nyampe setengah watt ya. Untuk UHF-nya sama dengan VHF-nya tadi ya, 5,2 tuh. Jadi high-nya VHF UHF sama. Saya mau coba apakah di 250 itu keluar wattnya. Kita coba tes. Ada teman-teman 4,3 di 350. Ada 1,0. Jadi di 250 yang agak besar, di 350 high-nya di sekitar 1 watt ya. 1,1. Nah, tapi ada wattnya gitu. Cuman tidak diperkenankan mancar di situ karena filternya itu hanya di dual band teman-teman ya, di VHF dan UHF. Kadang-kadang teman-teman maksa gitu ya, mau dipaksa di di band yang tidak ada filternya, kan kasihan ya. Oke, kita akan coba membuat
program ya, ataupun kita mau coba membuat program untuk repeater dari radio ini ya. Tapi sebelumnya saya mau ngerisip dulu untuk radio ya, FM radio. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kita tekan ini agak lama ya, Oke, kita akan coba tekan agak lama teman-teman ya untuk muter radio ini. Tekan tombol shortcut ini yang lama di bawah PTT, kita tekan. Nah, ini udah masuk di radio. Kita coba cari siaran, kita coba buka volumenya. Jadi memang ada kenaikan suhu rata-rata global, angkanya 1,2 atau bahkan hampir 2 derajat Celcius. Jadi wajar kalau sekarang ini Anda merasakan panas gerahnya itu tidak seperti puluhan tahun yang lalu ya. Kita bisa bedakan ketika mungkin Anda... Oke teman-teman, jadi suaranya kalau untuk radio oke ya. Untuk radio cukup oke teman-teman. Kita keluar lagi, tekan agak lama. Kita keluar lagi dari radio ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk memprogram repeater ya. Tapi saya coba dulu ya untuk di UHF ini bisa ngerisip dengan baik apa enggak ya. Nah, ini ada suara di sini. Oke, di UHF bisa ngerisip dengan baik teman-teman. Sekarang kita mau bikin frekuensi yang kita akan buat repeater ya. Misalnya ini ya, saya coba 155.775. Nah, seperti itu. Kemudian kita menu, kita powernya kita coba tes dulu, nggak usah pakai high, kita coba pakai low. Kalau ke repeater, mudah-mudahan repeaternya kuat untuk receive, jadi kita pakai low aja, nggak sampai setengah watt. Apakah bisa buka apa enggak, kita coba cek ya. Kemudian kita setting untuk tune transmitnya. Tune transmitnya kita pencet menu seperti tadi, kita tekan tanda bintang. Kita tekan tanda bintang, ini sudah masuk ke TCSS. Kita pilih ya, kita geser pakai panah ini yang sebelah kiri. Nah, ini kita coba ke 88,5. Setelah itu kita menu oke. Setelah itu kita cari offset ya. Offsetnya kalau kita sudah tahu, kita ketik aja 5000 ya. Seperti ini kita menu. Kemudian shift-nya minus ya, minus. Nah, ini shift-nya minus. Di sini sudah ada, kita coba tes ya. Ini ada, kita coba tes ya. Ini minus ya, nanti dia akan kurang. Nah, bisa buka ya. Oke, dia udah oke teman-teman ya. Untuk repeaternya sudah oke. Nah, sekarang kita mau simpen teman-teman ya. Caranya kita pencet menu, kemudian kita cari store channel ya. Nah, ini store CH. Kita pencet, kemudian kita pilih aja kita mau nyimpen di mana. Kita nyimpan misalnya di channel nomor 4. Nah, ini nomor 4, saya simpan sini aja. Kita keluar. Sekarang saya coba masuk ke channel ya. Nah, ini sudah ada nomor 4. Kita channel nomor 4, masuk ke sini channel nomor 4 seperti ini teman-teman. Sekarang saya mau kasih nama ya. Jadi kita sebelum kasih nama, kita masuk ke memori dulu. Ini memori yang kita simpan. Ini kita kasih nama, kita pencet menu. Jadi kalau Anda mencet menu, mencet apa ya, volume diturunin aja dulu teman-teman ya, diturunin aja biar nggak ganggu. Anda turunin full, baru Anda pencet menu gitu ya, supaya tidak terganggu nanti volumenya. Kadang-kadang dia bisa naik agak tinggi sedikit ya. Sebaiknya Anda turunin aja volumenya, nggak apa-apa. Kan kita mau setting supaya nggak keganggu ya. Oke, kita cari di sini name edit. Nah, name edit ini kita pencet menu. Nah, sini saya mau kasih nama Parianom gitu ya, atau
P. Apakah tombol-tombol ini berfungsi? Kita coba aja dulu ya. Ini P. Nggak berfungsi ya. Kalau nggak berfungsi, kita pakai tombol ini teman-teman ya. Tombol panah kiri kanan. Nah, ini saya mau huruf besar, berarti saya ke kanan dulu ya. Nah, ini saya ke kanan. Nah, seperti itu. Kalau kita sudah dapat ini P, kita geser. Gesernya ini pakai tanda crash. Ya, baliknya tanda bintang. Tanda mana ya? Nggak ada baliknya ya. Bentar. Baliknya itu, oh nggak ada teman-teman. Baliknya nggak ada. Jadi kita ulang lagi. Jadi panah ke sana aja, baliknya nggak ada ya. Sebentar. Baliknya menu mungkin ya. Oh, bukan menu ya. Kita coba dulu lagi. Ini ke sana. Oh, nggak bisa teman. Jadi kita tetap pencet ini ya terus saja supaya dia balik lagi ke semula ya. Oke, nggak apa-apa. Kita coba aja P lagi. Kita cari terus. Nah, kemudian geser lagi pakai ini. Kita cari lagi. Karena ini nggak terlalu banyak ya, saya langsung aja singkat. Kita terus A. Misalnya A gitu ya. Geser lagi, terus N. Karena ini karakternya nggak panjang, jadi kita singkat-singkat aja. N, terus O. Oke, kemudian M. Mana M-nya? Oke. Udah teman-temannya gitu aja. Nah, baru kita menu simpen ya. Kita exit, kita lihat. Nah, sudah ada nama yang kita simpen tadi ya, random gitu ya. Jadi ini bisa kita program manual menggunakan menu-menu yang ada di sini teman-teman. Jadi sangat simpel sekali. Nah, di sini ada beberapa saya coba ya, ada beberapa simpanan memori. Apakah kalau di frekuensi 800 itu resipnya bagus apa enggak, kita tes saja. Sudah berapa? 10? Ya. Malam Pak Bimo, dilaporkan dari pintu masuk Malioboro. Saat ini terkondisi. Oke teman-teman, jadi untuk frekuensi 800 bisa receive dengan baik teman-teman ya. Oke, nggak ada masalah ya. Jadi bisa receive dengan mantap, nggak masalah untuk di 800. Oke, sip. Nah, setelah kita bisa nyeting untuk menu-menunya, sekarang kita mau tes yang menjadi andalannya, itu adalah seksi mencelup di air. Saya rapatin dulu semua. Kemudian kita setting frekuensi, kita masuk ke VFU aja. Kita setting di 1455550. Powernya karena nggak usah jauh-jauh ya, jadi kita ngetesnya deket-deket aja. Kita kasih powernya low ya. Oke. Ini ingat teman-temannya, ini di sini. Kemudian saya punya radio standby. Welcome. Frequency mode. Di frekuensi yang sama. Oke, kita akan tes celup teman-teman. Tes jatuhin di air. Coba kita lepaskan floating radio di dalam bak mandi. Ya. Kita tunggu dia memancar. Dia mau mancar ya teman-teman. Jadi radionya nggak tenggelam, itu tetap terapung, tetap menyala.
nanti akan memancar lagi. Kita tunggu aja. Untuk floating radio ini oke, jadi berapa detik dia mati terus dia mancar lagi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan ini lampu senternya juga terang banget ya. Terang sekali lampu senternya. Jadi bisa dilihat terang sekali ya teman-teman ya. Nah, itu dia tes kita. Jadi pada saat tenggelam, sekali lagi dia akan ngirim sinyal. Nah, seperti itu. Dan dia masih dikedip-kedip ya. Artinya kalau kita nyari sinyal ini dengan fox hunting, kita cari sinyal ini mancar, itu nanti akan ketemu di mana posisi hati ini jatuh ya. Dan dia tidak akan tenggelam. GPS-nya kita coba di luar ya. Ini antena tidak berpengaruh, jadi katanya kalau pakai antena baru bisa di-sip. Kita coba ya, copot ya. Jadi antena ini tidak pengaruh teman-teman ya. Antena yang kita pasang ini nggak usah pakai antena, dia langsung lock ya. GPS langsung lock. Ini di luar ya, di luar, jadi GPS-nya langsung lock, dia langsung lock. Di sini posisi ya masih sama, kecepatan 1,7 ya. Saya dari belakang tadi jalan ke depan sini. Ya sip, GPS-nya udah kebaca ya. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai Warecom floating radio F805WP yang Anda sudah tunggu-tunggu. Jadi keunggulan radio ini, dia punya GPS dan dia juga sudah waterproof, floating radio. Jadi floating, jadi radio ini nggak bakalan tenggelam. Radio ini akan mengapung di posisi dia jatuh di air, dan dia akan mengirimkan sinyal emergensi. Lampunya akan hidup terus menerus, dan sinyalnya dia akan hidup dengan durasi yang continue, beberapa detik dia akan mancar. Dan itu bisa kita cari sesuai dengan frekuensi yang kita setting. Kita bisa fox hunting posisi radio ini jatuh di mana. Dan kalaupun tidak diketahui, malam hari dia akan memancarkan cahaya dan tetap membunyikan alarm sinyal di frekuensi yang udah kita tentukan. Jadi bagi Anda yang mungkin butuh radio yang safety, tidak bakalan jatuh, tidak tenggelam di air, maka ini jawabannya Warecom F805WP. Satu-satunya radio yang saat ini hadir di hadapan Anda, floating radio Warecom F805. Untuk link pembeliannya nanti kita akan sampaikan di deskripsi video ini. Sekian saja dari saya, semoga ini bermanfaat. Sekali lagi, sebuah radio itu tidak mungkin akan sempurna 100%, tapi dia mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki oleh radio yang lain, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan kita untuk menentukan radio mana yang tepat buat kita. Sekian saja dari saya, yang Charlie itu yang Kindes dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye.